Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama. NIM saya 35 2022 002. Saya dari Prodi Sejarah ingin menjelaskan tentang identitas nasional dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakan dengan yang satu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terkait karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Sebab pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentu mengalami proses yang panjang dan membentuk perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu bisa saja terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya diangkat menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perbedaan dan pertikaian yang berlarut-larut. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang akualitasnya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Faktor yang pertama adalah faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya bangsa Indonesia. Faktor yang kedua adalah faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang memiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bangsa, dan juga agama. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Memiliki unsur-unsur tersebut perbedaan dan dimiliki ciri khas masing-masing. Namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam berhubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia
Semuanya tergantung pada bangsa Indonesia maupun membangun bangsa untuk menjadi bangsa dan negara Indonesia. Faktor yang kelima adalah faktor penarikan. Faktor penarikan ini meliputi bahasa berekorasi yang tumbuh dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yang keenam, faktor relatif. Faktor relatif ini meliputi definisi pencarian identitas dan juga penindasan. Faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi pencarian identitas dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat adalah jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal yang pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasi. Identitas fundamental memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentu menunjuk pada Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sudah membuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, identitas instrumental. Identitas instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Di dalam Undang-Undang 1945 sudah terdapat aturan hal mengenai instrumental sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan selain Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta pada kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. 5. Fungsi identitas nasional. Adapun fungsi identitas nasional dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. 2. Sebagai landasan negara. 3. Sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bendera Indonesia. Pada pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih.
Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi semenjak masa kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja, kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih, lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya Hari Sumpah Pemuda. Namun ketika pemerintahan kolonisme, bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan. Akhirnya bendera merah putih menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih bukan sembarang bendera karena memiliki ukuran khusus. Ukuran bendera merah putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1 dan 3. Yang kedua, bahasa. Pasal 36 Undang-Undang 1945 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, Riau. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan karena bahasa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara Indonesia. Burung Garuda yang dikenal dan di mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatu dan menyatukan rakyat Indonesia yang Yang keempat, semboyan bahasa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari Kitab Sutasoma dari MPU Tandura. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki beragam suku, ras, agama, kebudayaan, dan bahasa. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Pada pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh W.G. Rode Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Lirik lagu Indonesia Raya pertama kali dipublikasikan di Suara Kabar Sinfo. Lagu kebangsaan Indonesia pertama kali dikumandangkan di depan Kongres Pemuda kedua. Namun setelah itu pemerintah kolonial melarang penyebutan lagu Indonesia Raya. Meskipun begitu, pemuda Indonesia tidak gentar dan mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keenam, dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia, Pancasila, dan identitas nasional Indonesia yang memiliki kependudukan sebagai ideologi dasar negara. Yang ketujuh, Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kebudayaan tertinggi dalam
peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 1900 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara untuk sudah digunakan sejak Indonesia merdeka. Sehari setelah proklamasi atau tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menghasilkan naskah yang kini menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkodrat rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan yang memiliki bentuk pemerintahan republik. 9. Sistem Indonesia. Sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi dengan sistem yang menunjukkan kedaulatan rakyat. Sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Identitas nasional. Contoh identitas nasional Indonesia. Yang pertama, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Yang kedua, bendera merah putih merupakan bendera melambangkan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang semangat beragam. 3. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. 4. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. 5. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Tentang identitas nasional. Mulai dari pengertian hingga contoh. Setelah mendengarkan penjelasan dari saya ini, semoga kita bisa menjadi warga negara yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.